Selamat pagi. Selamat pagi, Sarah, Ananda, Gita, Roida, Deborah. Selamat pagi, Bu. Bener nggak ini kelas perapotekan ya? Udah bisa belum ya linknya? Betul, Ibu. Betul ya? Kan yang sebelumnya kan kita masih gabung sama kelas lain ya, jamnya. Oke, udah pada join semuanya. Tolong kamera dinyalakan ya, Yusnia, Sarah, Ananda, Rita, Sylvia, Deborah, Roida, Azahra, Anita. Oh, baru sedikit nih mahasiswanya. Baru 9. Kita tunggu sebentar teman-temannya ya. Tolong mungkin rapi-rapi yang belum eh siap ya. Silakan nanti kameranya dinyalakan. Di kelas ini ada tugas yang belum dikumpul ya. Ada nggak tugas yang belum dikumpul? Yang waktu itu e-learningnya belum bisa. Iya, Ibu, ada. Ada ya. eh Nanti dikumpul fisiknya aja deh ya. Mungkin titip di Guritno aja di sekre nanti saya ambil ya. Titip Guritno atau di sekre aja. Kameranya dinyalain dulu yuk, biar kita bisa mulai. Ada berapa nih mahasiswanya? Ini baru 11. Jumlahnya ada berapa kita di kelas ini? 17, Bu. 11 ya, kita tunggu sebentar ya. Nanti untuk tugas yang belum dikumpulkan itu dikoordinasi aja, ya, dikumpulin dulu semuanya. Jangan satu persatu kumpulin ke sekre ya. Di koordinir dulu sama ketua kelas PJ kelasnya. Jadi nanti tinggal dikasihkan ke sekre. Titip untuk saya, ya.
Udah bisa kita mulai. Saya share screen ya. Hari ini kita belajar materi berikutnya tentang harga ya, harga dan pajak di apotik. Layar saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, kita mulai ya. Jadi kita akan belajar mengenai harga dan pajak di apotik ya. Nah, apa itu harga? Kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga itu didefinisikan sebagai nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, ya, atau jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Ya, dalam hal ini harga itu digunakan untuk membayarkan produk obat ya, alat kesehatan atau bahan medis habis pakai ya di apotik ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya satu perusahaan menetapkan harga ya? Yang pertama berdasar harga rujukan ya. Jadi harga itu di pasaran berapa kira-kira harganya ya. Nah, berarti dalam menentukan harga itu kita sesuai dengan rujukan ya, kurang lebihnya misalnya harga parastamol harga rujukannya itu adalah Rp500 ya. Jadi kita dalam menetapkan harga kita harus plus minus dari Rp500 ya. Kemudian yang kedua kesimpulan harga mutu ya. Perusahaan juga bisa menetapkan harga sesuai dengan mutu ya. Jadi misalnya eh, ketika perusahaan menetapkan bahwa barang yang dia perjualbelikan itu memiliki mutu yang tinggi ya, yang berkualitas, yang beda dari pasaran ya. Nah, tentunya ketika perusahaan menjunjung tinggi mutu atau kualitas barang yang dia perjualbelikan, dia akan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pasaran ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah petunjuk harga ya. Petunjuk harga itu berasal dari harga modal yang eh, dimiliki oleh sebuah barang ya. Ketika harga ada harga modalnya, kemudian ditambah biaya-biaya, dapat harga pokok penjualan ya. Nah, itu bisa dihitung dari sana dalam menetapkan harga ya. Nah, langkah menetapkan harga yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga. Ya, nah ini harga yang akan kita tetapkan itu tujuannya untuk dijual kemana, ya untuk siapa, ya itu dipilih dulu. Nah, kemudian yang kedua menentukan permintaan, ya berapa banyak permintaan dari pasar untuk barang tersebut, ya. Kemudian langkah yang ketiga memperkirakan biaya, ya.
keempat, menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Ya, tentunya dalam penetapan harga kita juga harus membandingkan dengan pesaing, ya, dengan barang sejenis serupa, ya, supaya bisa bersaing dalam pasar. Ya, kita nggak bisa jual harga yang terlalu mahal atau terlalu tinggi. Ya, nanti pada akhirnya barang tersebut tidak akan bisa eh, laris atau laku di pasaran. Ya. Kemudian langkah yang kelima, memilih metode penetapan harga. Ya, metodenya mau seperti apa nih dalam menetapkan harga tersebut, ya. Nah, yang keenam, memilih harga akhir. Dalam penyesuaian harga, tentunya ada strategi-strateginya atau taktiknya, ya. Gimana nih supaya harga kita dapat bersaing dalam pasar, ya. Yang pertama, penetapan harga geografis, ya. Misalnya, contoh tadi parastamol Rp500, ya. Nah, kita cari tahu di sekitaran lokasi tempat kita akan memperjualbelikan barang tersebut, ya, berapa mereka jual parastamol, ya. Jadi misalnya dalam wilayah geografis, ya, lokasi tempat kita akan berjualan atau apotik tempat kita akan buka itu ada beberapa apotik di sekitar yang menjadi eh, pesaing kita. Nah, kita akan survei harga parastamol ke apotik-apotik tersebut. Ya, mungkin kalau ada juga di sana toko obat berizin, ya, mungkin warung dan lain sebagainya, dengan menjual barang yang sama seperti apa yang kita jual. Nah, itu kita survei terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, agar kita bisa bersaing, ya, kita bisa memberikan diskon atau potongan harga, ya. Nah, ini pintar-pintarnya owner apotik, ya, untuk menentukan diskon dan potongan harga. Karena biasanya sebagai konsumen itu akan tergiur ketika ada diskon atau ada potongan harga. Walaupun sebenarnya dengan harga toko sebelah atau apotik sebelah itu hanya beda selisih sedikit gitu ya. Tapi mereka akan tergiur dengan adanya diskon dan potongan harga. Kemudian menetapkan harga promosi. Ya, kita juga bisa buat promosi, ya, untuk pembukaan misalnya, untuk hari besar misalnya, dan lain-lain kita bisa uh, membuat harga promosi khusus, ya. Kemudian menetapkan harga diskriminasi, ya, untuk mungkin barang-barang yang uh, termasuk ke dalam slow moving atau barang-barang yang mendekati expired date, ya. Nah, kita untuk menarik pelanggan juga, nah kita bisa membuat harga khusus untuk barang-barang yang memang kita harus jual, ya, harus keluar, gitu ya. Nah, strategi perubahan harga, ya, harga sewaktu-waktu itu bisa kita turunkan atau bisa kita naikkan, ya. Kita akan menurunkan harga apabila, ya, kelebihan kapasitas pabrik, ya, penurunan pangsa pasar, ya, ternyata minatnya, misalnya sebelumnya vitamin Enervon C itu penjualannya tinggi, meningkat, ya, tetapi setelah COVID-19-nya mulai mereda, virusnya turun permintaannya. Ya, berarti kalau tadi karena banyak permintaan itu harganya menjadi naik, ya. Biasanya kan kenaikan harga itu karena adanya inflasi biaya atau permintaan meningkat, ya. Biasanya kalau kita lihat pada saat virus COVID-19 itu eh, menyebar luas, ya, meningkat, itu biasanya permintaan terlalu banyak, high demand, ya, akhirnya eh, barangnya itu menjadi lebih langka, ya. Misalnya seperti masker, ingat nggak? Ingat nggak dulu masker, ya? Dulu masker harganya sampai berapa sih? Kalau kalian tahu itu satu boxnya pada saat tingginya kasus COVID, berapa harga masker di apotek dijual? Yuk,
Ratusan, Bu. Ratusan ribu, ya. Bahkan sampai 400 ribu, ya, satu boxnya. Yang biasanya dijual berapa harga satu boxnya? 50.000. 50 ribu atau bahkan 35 ribu. Dulu saya ingat. 30 ribu harga masker Sensi, merek Sensi, ya. Satu boxnya itu 35 ribu. Ya, begitu banyak permintaan, high demand, akhirnya sampai 400 ribu dijual. Ya, ya. Jadi kenaikan harga itu bisa terjadi karena inflasi biaya. Ya, memang ada kenaikan biaya, biaya operasional, ya, juga karena permintaan meningkat. Ya, biasa kalau permintaan meningkat itu barangnya menjadi lebih sedikit, ya, seperti kasusnya masker, ya. Akhirnya harganya menjadi naik. Nah, strategi menghadapi perubahan harga pesaing, ya. Jadi ada kalanya karena tadi harga bisa naik, bisa turun, ya. Ketika kita harga naik atau ketika kita mempunyai harga yang lebih mahal tetapi pesaing itu dia jadi harganya lebih murah. Nah, strateginya bagaimana nih? Ya, yang pertama kita bisa mempertahankan harga, ya. Kita bisa mempertahankan harga itu karena alasannya banyak, ya. Seperti misalnya kalau kita jual turun, kita turunkan harganya, bisa jadi kita rugi, misalnya, ya. Kemudian yang kedua, menaikkan persepsi mutu produk, ya. Jadi kenapa harga kita lebih mahal daripada harga pesaing, mutu kita lebih baik, ya. Nah, kita bisa sampaikan kepada customer bahwa kita mahal itu karena barang kita asli, ya. Misalnya expired date kita jauh, ya. Penyimpanan dijamin eh, sesuai dengan ketentuan, ya, dan lain-lain, gitu, ya. Kemudian bisa juga kita menurunkan harga, ya. Tapi kita lihat dulu dengan modal masih masuk nggak, ada margin keuntungannya nggak, ya. Kalau memang dirasa kita bisa menurunkan harga supaya tetap bisa bersaing dengan apotek sebelah, ya silakan turunkan harga, ya. Atau kita bisa menaikkan harga dan meningkatkan mutu, ya. Kita bisa aja malah harganya kita naikkan, tapi mutu juga kita tingkatkan, ya. Nah, ini ada definisi-definisi yang perlu kita ketahui tentang harga menurut Permenkes nomor 98 tahun 2015, ya, tentang HET, ya. Kita udah nggak asing dengar HET, ya, harga eceran tertinggi, ya. Harga eceran tertinggi itu adalah harga jual tertinggi obat di apotek, ya, toko obat atau instalasi farmasi rumah sakit. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang membuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah. Ya, beda HET dengan HNA. HNA apa singkatannya? Harga neto apotik, Bu. Harga neto apotik. Apa sih yang dimaksud dengan harga neto apotik? Harga dari distributor yang belum ada pajaknya. HNA itu udah, iya HNA itu dari distributor. Ya, jadi kalau HNA, kalau menurut Permenkes nomor 98, definisinya HNA itu adalah harga jual termasuk PPN, ya. Jadi biasanya kita tahu suatu harga produk itu bisa berupa HNA atau HNA PPN, ya. Jadi biasanya kalau kita pakai bahasa sehari-hari, HNA berapa, HNA itu eh,
pengetahuan, maksudnya yang sudah berkembang di bahasa sehari-hari kita dengan PBF ya, dengan supplier-supplier itu HNA adalah di luar PPN, betul ya? Nah, tapi kalau menurut definisi dari Permenkes, HNA itu adalah harga jual termasuk PPN. Ya. Jadi bedain, tapi kita bisa untuk biasanya kan kita kalau mau tanya HNA ke supplier atau ke salesman itu kita tanya HNA berapa. Tapi ada juga ya jangan salah, ada juga supplier atau PBF itu yang harganya sudah termasuk PPN. Ya, HNA PPN ya. Kalian bisa coba cek di faktur-faktur supplier itu ada HNA yang sudah termasuk PPN, ada HNA yang belum termasuk PPN. Ya, seperti misalnya dari Tempo kalau kalian punya bekerja di apotek atau di rumah sakit, coba lihat yang dari Tempo itu adalah HNA-nya sudah termasuk PPN. Ya, kalian bisa lihat ya. Kalau HNA PPN, kalau HNA sudah termasuk PPN itu di akhir perhitungan fakturnya itu tidak lagi ditambah dengan PPN. Jadi PPN-nya 0 di bawah. Ya, coba nanti kalian perhatikan ya. Tapi kalau harga HNA belum termasuk PPN, nanti di akhir perhitungan itu ditambah lagi dengan PPN 11%. Ya. Nah, jadi kalau menurut Permenkes nomor 98, HNA itu adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai. Ini yang sudah ditentukan di Permenkes. Harusnya HNA itu termasuk PPN. Dari PBF kepada apotek, toko obat, dan instalasi farmasi. Nah, kemudian di pasal 3 disebutkan di sana bahwa industri farmasi wajib memberikan informasi HET yang tercantum pada label obat. Ya, jadi sudah diatur di undang-undang bahwa industri farmasi harus mencantumkan informasi HET. Ya, informasi HET itu berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah atau formula HET. Ya, informasi HET berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah hanya untuk obat generik yang belum terdapat dalam katalog elektronik. Ya. Untuk HET yang berupa formula itu untuk obat generik yang terdapat dalam e-katalog. Jadi kalau sudah ada dalam e-katalog, ya dia menggunakan formula HET. Tetapi kalau belum ada, itu ada nilai nominal. Ya, tapi selain obat generik juga untuk obat-obat keras ya itu juga ada yang informasi HET-nya di kemasan atau label ya. Nah, ini di pasal 4 ayat 1 ya. Informasi HET pada label berupa nilai nominal. Selain obat generik ditentukan berdasarkan HNA ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28%. Ya, seharusnya ini penetapan harga HET itu adalah 28% dari HNA. Ya, tadi HNA yang dimaksud ini. Nah, pasal 7 ayat 1 ditetapkan bahwa apotek, toko obat dan instalasi farmasi, rumah sakit atau klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET. Ya. Jadi, ketika kita mau menentukan harga obat, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah harga yang sudah kita tetapkan itu lebih dari HET atau tidak ya, karena menurut pasal 7 ayat 1 harga yang kita tentukan sebagai harga jual itu tidak boleh melebihi dari HET ya. Nah, ini di pasal 4 ayat 1 sudah disebutkan bahwa HET untuk obat selain generik itu adalah 28% dari HNA PPN. Jadi selama kita punya margin itu tidak 28% ya. Jadi kita punya margin itu harus kurang dari 28%. Kalau lebih dari 28% atau 28% itu akan mencapai HET. Paham ya? Sampai sini paham?
Paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menetapkan harga obat dengan resep? Ya, jadi biasanya untuk menetapkan harga obat itu dibedakan, ya. Harga obat dengan resep dan harga obat bebas atau tanpa resep, ya. Nah, untuk perhitungan harga obat dengan resep, perhitungannya adalah HJA atau harga jual apotik, itu adalah HNA PPN, ya. HNA PPN, ya. PPN ini 11%, dikali margin atau indeks, ya. Biasanya untuk obat dengan resep sebesar 1,25. Ya, 1,25 ini artinya berapa persen? 25%. 25%, ya. Ini biasanya tidak menutup kemungkinan kalau owner apotek itu ingin lebih atau ingin kurang dari angka 25%, ya. Tetapi harus diperhatikan tetap di bawah HET, ya. Kemudian dikali jumlah obat, nah, kemudian ditambah dengan adalah embalase, ya, embalase harga barang yang tidak termasuk obat, misalnya plastik pengemas, salinan resep, ya, kemudian plastik klip, kemudian kalau pakai apa plastik kreseknya lagi atau pakai etiket, ya, jadi banyak biaya yang di luar obat itu kita hitung sebagai embalase. Nah, kemudian servis atau tuslah, ya, karena ini resep berarti harus ada uang R-nya, ya, atau uang tuslahnya, ya, itu ditentukan sendiri, ya. Kemudian penetapan harga obat tanpa resep. Kalau tanpa resep ya berarti tidak ada uang tuslahnya. Bedanya itu aja, ya. Nah, tetapi kalau harga obat tanpa resep, obat-obat bebas, obat-obat OTC, itu marginnya biasanya adalah 15%. Ya, tetapi ini kembali lagi kepada kebijakan masing-masing owner. Ya, ini dikali 1,15, ya, sama aja dengan ditambah 15%. Ya, yang perlu diperhatikan, harga tetap di bawah HET. Nah, kemudian pajak. Pajak menurut KBBI definisinya adalah pungutan wajib, ya, biasanya berupa uang yang harus dibayar sebagai sumbangan wajib kepada negara sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya, ya. Jadi ketika kita punya pendapatan itu kita harus bayar pajak. Ketika kita punya kepemilikan, entah rumah, motor, mobil, barang mewah dan lain sebagainya, itu kita kena pajak. Dan harga beli barang, ya, kita membeli barang itu ada pajaknya, ya. Kita menjual barang itu ada pajaknya, ya. Nah, pajak juga didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, ya. Jadi pajak itu ada yang orang pribadi, ya, perorangan, atau yang sifatnya badan, ya, seperti PT atau CV dan lain sebagainya, ya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, ya. Jadi istilahnya ini seperti paksaan, memang pajak itu diwajibkan, ya, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya. Nah, jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya tadi ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu adalah pajak penghasilan. Ya, ketika kita punya penghasilan itu ada PPH atau pajak penghasilan, ya. Kemudian pajak tidak langsung itu adalah PPN. Tadi ya, pajak pertambahan nilai, ya. Kemudian kalau menurut jenis pungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat apa aja? PPH, PPN, PBB, pajak bumi bangunan, dan bea materai. Ya. Nah, pajak daerah apa? Ada pajak reklame, ya, kalau pasang iklan, pasang eh, baliho, pasang eh, apa? Reklame, eh, pasang pelang apotik misalnya. Kita mau punya eh, pelang apotik di pinggir jalan supaya orang yang lewat itu bisa lihat kita ada apotik di sana gitu ya misalnya. Nah, itu dikenakan pajak juga.
ya, pajak hiburan ya, itu adalah pajak daerah. Nah, kemudian menurut sifatnya ada pajak yang subjektif, ada yang objektif. Subjektif ya ini pajak penghasilan. Ya, kita melaporkan kepada pemerintah berapa penghasilan kita ya, berapa pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, itu dilaporkan ya, dan ada PPN. Kalau PPN itu objektif ya. Jenis tarif pajak, tarif sebanding atau proporsional berupa persentase, misalnya PPN 11%, ya. Kemudian misalnya ada pajak hadiah pemenang 25%, ya, itu pakai persen, ya. Tarif tetap atau tarif pajak yang berupa jumlah tetap, ya. Misalnya materai, materai akan selalu 10.000 ya sekarang. Kalau dulu masih 6.000, sekarang 10.000 sudah ditetapkan. Harga materai itu selalu 10.000. Kemudian tarif progresif, ya. Tarif progresif itu adalah tarif pajak yang berupa persentase yang semakin besar sesuai dengan semakin besarnya jumlah yang dikenai pajaknya, ya. Jadi contohnya adalah PPh badan, ya, laba perusahaan. Ya, sebuah PT itu melaporkan pajak penghasilannya. Ya, nah itu progresif, ya. Semakin besar laba yang diterima oleh sebuah perusahaan, ya pajaknya semakin besar. Ini adalah istilah-istilah dalam perpajakan yang perlu kita ketahui, ya. Wajib pajak, ya, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, ya, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, ya, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, ya, badan usaha milik negara atau milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti bentuknya firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, ya, yayasan, organisasi-organisasi, lembaga, ya. Nah, itu semua masuk ke dalam badan. Pengusaha itu adalah orang pribadi atau badan, ya, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, ya, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, ya, dalam bentuk apapun, kemudian memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, ya, melakukan usaha jasa, ya, memanfaatkan jasa di luar daerah pabean. Jadi ketika orang pribadi atau badan itu melakukan kegiatan usaha, baik barang maupun jasa, ya. Kalau misalnya kayak pengacara, dokter, notaris, itu kan yang dia jual kan jasa, ya. Jadi mereka juga adalah pengusaha, ya. Kemudian ada pengusaha kena pajak, ya. Pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, ya, atau penyerahan jasa kena pajak, ya, yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri, ya, atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, jadi ketika mau melaporkan pajak, ya, mau pajak penghasilan, ya, misalnya, itu harus ada nomor wajib pajaknya, ya, NPWP-nya. Nah, kemudian masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Ya, terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Ya, tahun pajak adalah 1 tahun kalender. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, apa yang menjadi hak wajib pajak, ya? Dapat mengajukan surat keberatan, ya, dapat menerima bukti pemasukan SPT, ya, dapat membetulkan SPT, ya,
dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Bentar ya. SPT apa SPT artinya? Apa SPT artinya kepanjangannya? Surat yang digunakan wajib pajak. SPT adalah surat pemberitahuan. Ya, surat pemberitahuan. Ya, tahunan, surat pemberitahuan tahunan, SPT ya. Jadi ketika kita mau melaporkan pajak ya, pajak PPH atau PPN ya, itu kita harus melampirkan atau mengisi dari SPT. Bentar ya. Sebentar ya. Ya. Kemudian hak wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan perhitungan pajak ya, meminta pengembalian kelebihan ya. Jadi istilahnya kalau dalam SPT itu ada pajak keluaran dan pajak masukan ya. Ketika kita posisinya di apotik ya, ketika kita membeli barang, membeli obat dari supplier, itu kan kita dikenakan PPN. Betul nggak? Nah, PPN itu adalah pajak masukan, hitungannya PPN masukan ya. Nah, ketika kita menjual barang, itu ada namanya PPN keluar, pengeluaran. Ya, jadi ketika pemasukan PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluarannya, nah itu ada kelebihan bayar. Itu ya. Wajib pajak juga berhak mengajukan permohonan penghapusan, pengurangan sanksi, pembetulan surat, ya. Semuanya bisa. Nah, kewajibannya apa? Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar. Ya, jadi kita bisa hitung sendiri, kita bayar sendiri, ya, tapi harus menghitungnya dengan benar, ya. Mengambil SPT, mengisi dan mengembalikannya ke KPP, ya, kantor pajak, ya. Menyelenggarakan pembukuan hasil kegiatan, ya. Kalau ada karena kita pencatatan misalnya, nah itu kita catat pengeluaran pemasukan. Tata cara menjadi pengusaha kena pajak. Ya, jadi kita bisa menjadi pengusaha kena pajak atau non PKP ya. Jadi pengusaha yang tidak kena pajak. Kalau untuk menjadi PKP itu harus ada NPWP, harus mengajukan permohonan jadi PKP. Ya. Nah, ini jenis formulir yang disediakan di kantor pajak. Ada SPT, surat pemberitahuan tahunan, ya. Ada SSP, surat setoran pajak, dan SKP. Ya, nanti ini dibaca. Perpajakan di apotik apa aja? Pajak yang dipungut oleh pusat itu ada PPN, ada PPH, ya, ada PBB. Ya, ketika apotik itu berada di suatu tempat, ya di ruko atau di eh,
manapun ya, kan ada PBB-nya itu harus dibayarkan ya. Kemudian ada PPN dan ada PPH. Kemudian pajak yang dipungut oleh daerah itu ada pajak kendaraan, ada pajak reklame ya. Nah, ini adalah contoh invoice atau faktur dari Parit Padang Global. Misalnya kalau saya tanya ya, untuk imbos tablet yang isi 50, HNA-nya berapa? HNA berapa? HNA-nya 159.700 rupiah, Ibu. Ya. HNA tersebut sudah termasuk pajak atau belum? Belum termasuk pajak, sama Taunya belum dari mana? termasuk diskon. Di Taunya dari? bawahnya, di bawah fakturnya ada PPN-nya. Oke. Ya. Makasih ya, Mbak ya. Ini yang lainnya paham ya? Di sini ada PPN yang ditambahkan 34.714. Jadi artinya harga yang tertera di sini ini adalah baru harga HNA saja. Oke? Paham ya? Nah, kalau BSP, coba temennya yang lain. Berapa harga atau HNA dari Sinolon N? Krim. Berapa Sinolon N krim HNA-nya? 12.300. 12.300. Sudah termasuk PPN kah? Belum, Bu. Belum. Taunya dari? Ditambahin PPN. Di bawahnya ada PPN itu, Bu. Ya, di bawah sini ada tambahan PPN lagi ya. Kalau di sini ditambahkan PPN lagi berarti harga yang tertera di atas ini belum termasuk PPN ya. Nah, ini ada dari Eva Surya. Eva Surya Pratama. Eva Surya Pratama sudah termasuk PPN belum harga satuannya? Belum, Belum, Ibu. Bu. Udah apa belum? Belum. Udah? Belum. Belum. Di bawahnya ada Belum PPN. ya. Belum ya. Kita sepakat ya, belum ya. Nah, ini ada tugas. Silakan kalian tentukan harga jual ke pasien tiap satuan terkecil. Berarti kalau siap satuan terkecil maksudnya apa? Kalau CPG tablet, satuan terkecilnya apa? Box atau gimana? Kalau dikatakan satuan terkecil. Strip. Strip gak sih, Bu? Strip. Strip satuan terkecil bukan? Tablet, Bu. Tablet, Bu. Tablet ya. Nah, jadi ini harga per tablet atau harga per berapa nih 550.000? Per box. Box. Per box. Jadi untuk tahu harga per tabletnya gimana caranya? Dibagi 30 tablet. Dibagi 30. Taunya dari mana satu box isi 30? Taunya dari mana? Di situ ada 30 S, Ibu. Betul, di sini ya, 30 S. Jadi artinya CPG 75 mg tablet, kemasan per boxnya isi 30, harga per boxnya 550.000 ya. Kalau Benoson and Cream 15 gram, satuan terkecilnya apa?
tujuh, Satuan terkecilnya tujuh, Satu tup. 1 tup ya. Berarti ini harga berapa nih? 33.000 ini harga Dua tup. Dua tuh. 2 tupnya 33.000. nah itu satuan, satuan. Satu satu tupnya ya, 1 tupnya 33.000, 2 tupnya 67.000 ya. Nah, jadi silakan kalian hitung untuk harga jual apotik HJA ya, tiap satuan terkecil dari obat yang tercantum di faktur tersebut. Ya, ketentuannya nih sudah disampaikan untuk indeks 15%, untuk OTC, untuk indeks ethical itu 25%. Paham? Cara menghitung HJA tadi gimana? HJA adalah harga neto apotik ditambah PPN dikali indeks. Ya. Nah, untuk embalase dan tuslah itu diabaikan dulu. Dan diskon juga diabaikan. Jadi kalau ada diskon di faktur itu diabaikan. Jadi cara menghitungnya adalah cari dulu harga satuan terkecil ya. Misalnya ini sinolon and cream 5 gram. Sinolon and cream 5 gram satuan terkecilnya apa? Tup. Tup ya. Ini harga 1 tup 12.300. Ini sudah termasuk PPN belum? Belum. Belum. Berarti kita hitungnya 12.300 ditambah PPN ditambah dengan margin keuntungan. Gitu ya. Margin keuntungannya itu kalau OTC itu adalah 15%, kalau ethical itu adalah 25%. Jadi kalian cari tahu dulu. Tadi sinolon masuknya OTC atau ethical? Paham ya? Ini adalah harga jual ke pasien untuk masing-masing obat ya, tapi nanti ketika prakteknya di apotek itu ada penambahan biaya-biaya lain seperti biaya tuslah atau biaya embalase ya, tapi kita hitung aja ini HJA-nya berapa. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Ibu fakturnya yang tadi. Iya, faktornya 3 ini. 1, 2, 3. Ya, ini saya kirim ke... Di dikumpulin ke sekre juga apa besok? Kenapa? Ini dikumpulin di sekre juga. Iya, dikumpul di sekre aja. Sekarang sampai jam berapa sih kita? 9 sampai jam 10 ya? Atau setengah 10? 9.40 Ibu. Masih ada 40 menit. Apa mau dikerjakan dulu biar nanti kita bahas? Dikerjakan dulu aja ya. Setengah jam. Kan cepet. Cuma hitung ini doang. Oke? Ini cuma ada 5, 4, 9. 9 tambah 6, 15. Cuma ada 15 item. Bentar ya. Saya kasih waktu 20 menit aja. Nanti sisanya kita bahas. Ya. Jadi silakan dikerjakan. Ini dulu ya untuk yang pertama. Ibu mohon maaf sama tanya dong Bu. Ya, Nah, ini berarti kita bikin satuannya paling terkecil ya, bukannya Bu? Semuanya. iya dong. Iya dong. Harganya yang terkecil. Baik, terima kasih Bu.
PJ-nya siapa ya? Tadi yang WA saya, Gita ya? Iya, Ibu. Saya kirim ke Gita ya, nanti kita bagi teman-teman ya, ininya, slide-nya ya. Baik, Ibu. Udah, dikirim ke teman-temannya ya Gita. Jadi teman-temannya bisa kerjain soalnya ya. Ada 15 item. Saya tunggu 20 menit ya. Nanti 8, nanti 9.20 kita bahas ya. Semua harus mengerjakan ya.
Ya, sudah. Sudah selesai semua? Yuk kita bahas yuk. Faizan. Faizan, kameranya semua dinyalain yuk. Faizan, mana Faizan? Imbos tablet, berapa HJA-nya? Yuk semua lihat yang tadi sudah dikerjakan ya. Mana Faizan? Saya, Bu. Iya, berapa harga imbos tabletnya? Satuan terkecilnya tablet, berapa harga per tablet imbos? Ya, yang tadi sudah dikerjakan. Dibaca aja, Mas. Cara 3.000 hitungnya gimana? 3.194 bukan, Bu? Cara hitungnya gimana? Kalau saya ini 159.700 dibagi 50. Terus? Ya, udah dapat segitu. 3.000. 3.000 berapa tadi Masnya dapatnya? 3.194, Bu. Oh, untuk cari HJA tadi caranya gimana? Itu kan baru harga satuan terkecil ya, itu kan modal. Oh iya, iya. Iya, berarti gimana ngitungnya? Abdul Hafiz ada Abdul Hafiz. Mas Abdul dapatnya berapa? Yuk, kan tadi udah dikerjakan kan? Kameranya dinyalain semua dulu yuk. Mana Mas Abdul? Ada nggak nih mahasiswanya? Ibu, maaf Ibu, lagi sedang ngurusin jenazah. Wah Ibu, Jenazah siapa? wah saya lagi mau dimasukin ke keranda, mau masukin ke masjid. Habis dimandikan tadi. Oh, lo kamu kok masih ikut ini kuliah? Iya Ibu, tadi kalau misalkan bisa dikondisikan bisa saya ikuti. Ada, Oh ya udah, Mas Abdul udah nggak usah ikut aja dulu, urusin dulu aja uangnya, ya Ibu, mohon ya. maaf Ibu ya. Ya udah, ha. Turut berduka ya Mas ya. Iya Ibu, Ya terima kasih ya. Ibu. Ya. Dimatiin aja Mas Abdul, ya. Urus dulu aja. Ananda ada Ananda. Ananda, Gita, Sarah, Ada Deborah, Ibu. nyalakan kameranya. Arta, Roida, yuk berapa dapatnya? Imbus, Ananda. Imbus yang sirup, Bu. Tablet, yang tablet. Ayo, dari nomor Oh, satu, ayo cepetan dikit dong. Ya, 100 saya sih dapatnya 4.040 per tablet. empat 1.040 perak. 4.040. Yang lain jawabannya berapa? Gita berapa jawabannya? 4.000. Ya, Saya 4.077. 77 Ibu. 4.077. Gita berapa jawabannya? 4.100. 4.100. Kenapa ada 4.100? Ada pembulatan nggak? Ya, jadi kalau saya menghitungnya 4.077. Ya, sama dengan Sylvia. Caranya adalah cari satuan terkecil 159.700 dibagi 50 ya. Kemudian dikali 1,11 dikali 1,15 ya. Itu 11% adalah PPN, 15% adalah margin atau indeks. Dapatnya 4.077 ya. Kemudian nomor 2, Yusnia, imbos sirup 120 mili. Dapatnya harga berapa Yusnia? Dapatnya harganya Rp64.718. Ya, sama, betul ya. Imbos sirup harganya 64.718. Silakan kalian masing-masing cari periksa ya, masing-masing periksa apakah jawabannya sudah betul atau belum. Ya, 64.718. Kemudian next care mikropor. Berapa dapatnya harganya? Ananda. Saya dapatnya mikrofon 11.764 perak.
11.700. Ananda, kameranya bisa dinyalain nggak? Oh iya. Ya, dinyalakan dong kameranya ya. Eh, yang lain dapat berapa? Deborah dapat berapa Deborah? 11.871 bukan? Ya, Deborah kameranya diaktifin ya. Ya, sama. Saya juga dapatnya 11.871. Mungkin untuk perhitungan HJA itu karena kita masih belajar, harganya nggak usah dibuletin dulu ke atas. Ya, apa adanya aja, 11.871 ya. Tolong dicek masing-masing jawabannya. Nanti masih yang belum betul, nanti tanya temennya. Ya, atau nanti coba bisa diulang lagi, dikerjakan. Nanti kalau masih belum paham, bisa tanya saya juga. Diapet, berapa harganya diapet? 528,67. 528,67. Oke. Imbos for sirup 60 mili berapa harganya? 79.994. 79. 994. Jawaban yang lain berapa? 74.994. 74.994. Ya, 74.994 ya, 74.994. Sinolon N Cream 5 gram 17.060 rupiah. 17.066 rupiah. 17.060 rupiah. Sinolon N Cream ya. Apa tadi kita sampai nomor berapa? Sinolon N, Bu. Sinolon N Cream berapa harganya? 17.066 rupiah. 17.000. Yang lain? Ada jawaban lain nggak? 1.537. Berapa? 1.000. 1.000. 1.000. Ya kayak salah dengar. Harga di situ berapa sih? Harga di faktur Sinolon N-nya, HNA-nya berapa sih? 12.300. Harga Harga satuan 12.300. 12.300 ya. Berarti cara hitungnya 12.300 dikali 12.300 dikali dapatnya berapa tadi? 17? 66 rupiah. Ya, 17.066 rupiah. Ya, dia marginnya 25% ya, karena obat etikal, obat keras. Sinolon krimnya berapa? 23.310 rupiah. Ya. Kemudian Mevinal berapa? 1.685 rupiah per tablet. 1.800. Jawaban lain ada? 1.600, Ibu. 1.600. Jawaban lain ada? 1.907, Ibu. Iya, 1.907. Satu box isi 100 ya, kalau nggak salah Mevinal ya. Iya, Bu, 100. Ya, jadi harganya 137.500 dibagi 100 dikali 1,11 dikali 1,25 ya, dapatnya 1.907. Oke. Neurosande harganya? Oh iya. Iya, bener. Neurosande harganya berapa? 1.690. 1.609. Tadi siapa yang jawab 1.609? Saya, Bu. Ya, sama ya, 1.609 ya. Kemudian CPG berapa? 25.437. Ya, sama ya, Sylvia ya. Yang lain gimana, bisa ikutin? 25.437. Yang lain gimana? Bingung nggak? Saya bodoh. Yang bingung yang mana? Coba ditanya dulu. Ya, kita lanjut ya. Benoson and Cream berapa harganya? Benoson and Cream 15 gram. 46.669.000. 46.669. Yang lain gimana? Sama jawabannya? Azahira, Ananda, Yusnia, Anita. Sama, Bu. Sama ya, 46.669. Yang 5 gram Benoson N-nya berapa? 23.334. Ya, 23.334. Silek sirup berapa? Sarah? 80.000. Ya, boleh 80.291.
291 sama ya. Coba Sarah. Sarah, sitrolnya berapa Sarah? Mana Sarah? Sarah ada nggak di sini Sarah? Ini lagi sibuk pelayanan ya. Salsabila ada, Salsabila. Salsabila kenapa left terus ya? Ini nggak ngerjain atau sinyal nih? Roida, coba Pikang Suang, Sitrol berapa Sitrol? Roida. Bu, Roida. Salsa katanya jaringannya nggak kurang bagus jadi keluar. Iya, Bu, sebentar. Iya. Mana Roida? Berapa harga sitrolnya? Ya, tadi udah dikasih waktu untuk kerjain ya. Ini ada kesempatan untuk kita bahas. Nanti kalau misalnya nggak ikutan ngerjain, nanti nggak bisa waktu ujian. Berapa harga sitrol Ede? Arta deh, Arta ada nggak Arta? Sitrol eye drop. Berapa harganya? Nggak dikerjain ya? 37.809, Bu. 37.809. Oke, Pikang Suang berapa Pikang Suang? Deborah. Deborah ada Deborah di sini. Bu, saya Pikang Suang belum, Bu. Kok belum? Kenapa? Kerjainnya baru sampai mana memang Deborah? Baru sampai nomor berapa Deborah kerjainnya? Ya, kalian kita sama-sama Ini aja Bu di baru ngerjain. ya, siapkan Empat belas waktunya ya untuk ikut 14.568. ya 14.568 ya sama ya. Jadi tolong sediakan waktunya yang baik untuk mengikuti perkuliahan ya. Jangan dianggap kok kayak nggak dihargai gitu ya. Kita kan di sini ikut perkuliahan kan semua untuk kebaikan ya. Jangan yang penting nyala aja, dosennya ngomong aja sendiri, kita sibuk sendiri ya. Itu namanya kurang menghargai ya. Oke, ya. Boleh yang tadi jawabannya betul semua. Mungkin Sylvia Yuni tadi jawabannya betul semua ya. Sil, Iya, Bu. betul semua. Boleh nanti difoto ya. Share di terus kamu share di grup kelas ya. Kan ada Iya, caranya Bu. juga. Jadi nanti yang lain bisa ikutin caranya, cara hitungnya. Nanti kalau masih ada yang belum paham, nanti silakan tanya nanti minggu depan. Itu aja ya. Nggak Oke, kan sampai hari. ya gimana Yusnia? Enggak, Bu, nggak jadi, Bu. Ya, mungkin kalian ada nggak usah dibuletin dulu, jadi langsung aja dihitung perkaliannya. Hanya nanti dibedakan 15% atau 25% marginnya. Masuk golongan obat keras atau masuk golongan obat OTC ya. Nah, kemudian yang perlu kalian cari tahu juga berapa jumlah eh, satuan dalam kemasan ya. Ada yang isinya 30, ada yang isinya 28, ada yang isinya 100, ada yang isinya 14, ada yang isinya 7. Nah, itu kalian harus cari tahu dulu supaya bisa cari harga satuan terkecil gitu ya. Oke? Nanti belajar lagi. Kalau masih bingung minggu depan boleh tanya saya ya. Masuk semua mahasiswanya nggak Gita? Cuma ada 14 nih. Sekelas ada berapa Gita? Ada 17, Bu. Saya absen ya sebentar ya. Nih saya ditungguin orang juga mau meeting sebentar ya. Saya absen aja cepet ya. Yang nggak eh, respon saya anggap tidak hadir ya. Sarah Permata. Tidak hadir, Bu. Cuti. Sarah Fauzia. Hadir, Bu. Sylvia Yuni. Hadir, Bu.
Anissa Rahma. Hadir, Bu. Tadi Sarah Fauzia sibuk sekali ya kayaknya ya, sampai nggak bisa ikutin kuliah ya. Gita Amelia, Hadir. Yusnia, Hadir. Roida, Hadir, Bu. Parisan, Hadir, Bu. Arta, Hadir, Bu. Azahira, ada, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Salsabila ada. Mana Salsabila? Jaringannya masih bermasalah, keluar masuk. Iya, Bu. Tadi dia suara lagi, Bu. Nggak usah bilang. Tadi ada, Bu, suara. Ya, jadi kalau kuliah itu dipersiapkan ya jaringannya ya. Kita harus buka kameranya ya. Tolong, bukan cuma saya, dosen-dosen lain juga minta dihargai ya. Ketika kita menyampaikan materi perkuliahan ya tolong dihargai ya. Siapkan waktunya ya, kamera dinyalakan, tolong diperhatikan ya. Ananda ada, Hadir, Ibu. Hadir. Abdul Hafiz, Anita, Hadir, Bu. Deborah. Hadir, Bu. Ya, udah ya, saya simpan ya absennya ya. Ada yang belum dipanggil? Udah semua ya? Oke, tadi materi sudah saya kirim ya. Mungkin cukup sekian dulu hari ini kita perkuliahannya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.